Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah faktorial dan permutasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah faktorial. Faktorial ini merupakan materi prasyarat dalam mempelajari materi selanjutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Nah, apa itu faktorial? Faktorial adalah perkalian bilangan yang terurut. Jadi bilangan yang terurut dari nilainya yang terbesar sampai yang terkecil, maupun dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, lambang atau simbol dari faktorial ini adalah tanda seru seperti ini ya. Dan secara matematis, faktorial itu dapat ditulis dengan n faktorial seperti ini. Jadi, n faktorial sama dengan n dikali n kurangi 1, dikali n kurangi 2, dan seterusnya dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi, dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil seperti ini ya. N-nya itu bisa bilangan berapa saja, di mana n-nya itu bernilai positif. Jadi n-nya bisa 10, misal kalau 10 dikali 9 dikali 8 dan seterusnya. Kalau n-nya 100, 100 dikali 99 dikali 98 dan seterusnya sampai 1. Ya, banyak sekali ya kalau nilai faktorialnya 100. Nah, karena n-nya positif, misalkan di sini 0 faktorial itu dianggap nilainya 1 ya. Kemudian 1 faktorial juga 1 ya, karena 1 dikali 1 nilainya pasti 1. Kemudian 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Kemudian 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dan seterusnya sampai 5 faktorial juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk cara menghitung dari faktorial. Kemudian contohnya, nah hitung nilai faktorial berikut. Yang pertama adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kita tinggal uraikan saja bentuk nilai faktorialnya berdasarkan rumus dari faktorial. Berarti 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Dan dibagi 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini ada nilai yang sama ya pada pembagian ini, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Di bawahnya juga sama, 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini bisa dibagi, jadi habis. Jadi, karena ini habis, berarti yang dihitung hanya 5 dikali 4. Berarti sama dengan 20. Jadi jangan semuanya dihitung, karena ini pembagian. Jadi kalau ada nilai yang sama itu bisa dibagikan. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, bisa saja ini di sini tambah. Ya. Kalau tambah berarti nanti harus ditambahkan atau dikurangkan. Gitu. Nah, karena ini kali, ini lebih gampang, berarti 7 faktorial diuraikan sampai dengan 4 faktorial. Jadi, menulis nilai faktorial ini bisa seperti ini, bisa sampai, karena di pembagi di bawahnya adalah 4 faktorial dan 3 faktorial, berarti nilai yang terbesar adalah 4 faktorial, maka penulisannya boleh hanya sampai 4 faktorial, karena nanti akan dibagi habis ya. Atau mau diuraikan juga seperti ini ya. Mungkin kalau diuraikan seperti pada contoh yang di atas akan terlalu panjang. Jadi untuk meringkas, penulisannya boleh dengan langsung menggunakan nilai faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, dibagi 4 faktorial ini habis. Berarti sisanya hanya 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorial. Nah, diuraikan berarti 7 dikali 6 dikali 5
dibagi 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1 itu 6. Berarti 6 dibagi 6 habis. Berarti yang tersisa hanya 7 dikali 5. Itu sama dengan 35. Nah, mudah ya untuk menghitung nilai dari faktorial ini. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang permutasi. Nah, secara definisi, permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Berarti intinya ada suatu unsur yang diambil dari unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Nah, nilainya untuk rumusnya seperti ini. Rumus dari permutasi. P di sini adalah lambang dari permutasi, berarti permutasi dari N unsur diambil R unsur. Atau penulisannya bisa seperti ini. Permutasi dari N unsur diambil R unsur. Itu nilainya sama dengan N faktorial atau unsur yang tersedia, ya kan? Dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, seperti itu. Gampang ya? Dengan syarat N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan R. Jadi kalau N-nya itu lebih kecil, unsurnya lebih sedikit daripada unsur yang diambil, itu tidak bisa. Ya, tidak akan masuk ke dalam permutasinya. Contoh yang pertama adalah, nah ini langsung mencari nilai permutasi. Permutasi dari 6 unsur diambil 2 unsur, berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, perhitungannya sama seperti pada materi faktorial sebelumnya. Berarti diuraikan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Berarti ini habis. Berarti yang tersisa hanya 6 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini diketahui huruf-huruf, ada S, ada E, ada M, ada L, ada O, H, A, dan I. Kemudian, buatlah susunan 4 huruf yang terdiri dari huruf-huruf tersebut. Berarti ini ada unsur-unsurnya, huruf-huruf ini. Berarti ada 8 huruf ya. Kemudian akan disusun, dibuat menjadi 4 huruf ya. Bisa S-E-M-L, bisa L-O-H-A, bisa I-A-H-O, nah dan seterusnya. Nah, berapa susunan huruf yang dapat dibentuk? 4 huruf, susunan 4 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf ini. Nah, kita jawab berarti unsurnya ada 8 tadi kan, yang huruf-huruf ini. Kemudian akan dibuat 4 huruf, berarti akan diambil unsurnya 4 huruf. Diambil 4. Maka berarti nilai permutasinya adalah permutasi dari 8 diambil 4. Berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 4 faktorial sama dengan 8 per 4 faktorial. Nah, diuraikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini habis. Berarti tinggal kalikan saja 8 kali 6. 8 kali 7 kali 6 kali 5 berapa hasilnya? Sulit ya kalau dihitung. Ya, bisa menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 1680. Nah, seperti itu ya. Gampang ya untuk menghitung nilai permutasi. Nah, kita lanjutkan contoh-contoh yang lain. Nah, contoh yang ketiga. Nah, di sini ada banyak susunan atau permutasi 2 huruf yang diambil dari 5 huruf. Nah, ini sudah jelas ya. Permutasi 2 huruf yang diambil dari 5 huruf. Berarti ada 5 diambil 2. Nah, ini huruf-hurufnya A, B, C, D, E. Kemudian akan disusun menjadi 2 huruf. Bisa A, B, bisa B, C, bisa C, D. Nah, ada berapa susunan yang bisa dibentuk 2 huruf dari huruf-huruf ini. Ya. Berarti permutasi dari 5 unsur diambil 2 unsur. Seperti ini ya. Nah, berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial.
Berarti sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Berarti ada 20 susunan huruf atau 20 bentuk huruf yang bisa disusun dari huruf-huruf ini A, B, C, D, E. Kemudian contoh yang terakhir, contoh keempat. Nah, ini adalah permasalahan yang sering terjadi di sekolah ya. Misalkan dalam suatu organisasi akan dipilih, mohon maaf ini tipe ya, akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Nah, banyak susunan, ya, ini N-nya kelewat, banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari ke-8 calon tersebut adalah, berarti ada 8 calon akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti dari 8 calon ini akan dipilih 3 calon. Nah, berarti dari 8 unsur akan diambil 3 unsur. Nah, ini juga adalah jenis dari permutasi. Jadi banyaknya kemungkinan susunan yang akan terjadi ya. Misalkan dari 8 calon ini ada si A, si B, si C, si D, misalnya ketuanya si A, sekretarisnya B, bendaharanya C, atau kemungkinannya ketuanya C, sekretarisnya B, misalnya bendaharanya A, atau yang lainnya misalkan. Nah, ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi dengan memperhatikan urutannya. Ya, berarti nilai permutasinya adalah dari 8 unsur diambil 3 unsur. Nah, seperti ini 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi 8 kali 5 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini habis. Berarti nilainya 8 dikali 7 dikali 6. Hasilnya adalah 336. Berarti ada 336 susunan atau cara atau kemungkinan urutan dari 8 calon tersebut ya. Kemungkinannya yang jadi ketuanya siapa, sekretarisnya, bendaharanya. Jadi kemungkinannya 336 urutan atau susunan yang bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Ya, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Contoh-contohnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang permutasi, yaitu permutasi siklik. Kemudian dilanjutkan dengan kombinasi. Jadi kita akan tahu bedanya antara permutasi dan kombinasi nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, karena video ini terlalu panjang, dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam penulisan maupun dalam menjelaskan isi materi. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.